Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu secepatnya semua ini akan terlihat nyata. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Two of Cups. Kartu kedua. Di sini ada King of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Page of Cups. Wow, ada triple cups ini ya. Hati dan perasaan yang sepertinya sedang baik-baik saja ini. Kartu keempat ada The Magician. Kartu kelima, di sini kita punya Two of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Four of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya King of Pentacles. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Secepatnya semua ini akan terlihat nyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada King of Pentacles. Nah, di sini tergambar ya akan ada sebuah peristiwa yang begitu membahagiakan, sebuah kesuksesan, sebuah kemajuan dan keberhasilan yang kamu dapati baru-baru ini karena ada beberapa kejadian dan peristiwa membuat kamu mampu melihat dengan cepat kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Seperti kamu mulai mampu melihat mana lawan dan mana kawan. Mulai mampu menentukan mana partner, mana rekan, ataupun mana kompetitor, saingan, ataupun rival kamu. Dan saat ini, beberapa kejadian juga mampu membuat kamu melihat dengan cepat ya sasaran, target, peluang, dan kesempatan yang mana saja yang harus kamu tuju, yang nantinya akan meningkatkan dan mengembangkan kegiatanmu. Oke, makanya di sini tergambar akan ada power yang kuat di dalam dirimu, akan ada kekuatan penuh di dalam genggaman tanganmu untuk mengarahkan ke arah mana tujuan hidupmu, untuk menentukan langkah, menentukan strategi yang akan kamu lakukan selanjutnya, serta untuk menentukan sikap. Siapa saja teman, siapa saja sahabat, siapa saja partner dan rekan yang nantinya akan masuk ke dalam kehidupanmu. Oke, jadi kamu disadarkan dan dicerahkan pemikiran, hati, dan perasaannya oleh beberapa peristiwa ini. Di mana kamu dapati ada teman, ada sahabat, ada partner, ada rekan yang dulunya selalu kamu bantu, selalu kamu mudahkan urusannya. Kamu pinjemin modal, pinjemin usaha, pinjemin uang. Tetapi apa yang mereka lakukan di belakang kamu, mereka malah menipu, menikam, dan menikungmu dari belakang. Bahkan beberapa ada yang memanfaatkan nama besarmu. Dan tentunya beberapa dari mereka juga ada yang mampu membalas budi baikmu, bahkan lebih baik dari apa yang mereka terima dari kamu. Nah, dari situlah kamu mulai mampu menentukan sikap. Siapa saja orang-orang nantinya yang bisa dipakai, yang bisa diandalkan, ataupun yang tidak bisa diandalkan sama sekali. Siapa saja pengkhianat, siapa saja orang-orang yang penuh dengan ketulusan serta kejujuran di dalam berteman, di dalam bersahabat, di dalam berbisnis dan berkegiatan bersama dirimu.
Dan inilah nantinya yang akan membuat kamu mampu menentukan langkah dan sikap selanjutnya kemana, bagaimana, ke arah mana. Kamu ingin arahkan tujuan kegiatan-kegiatanmu agar lebih maju dan berhasil. Oke, dan juga ada beberapa peristiwa di mana kamu mampu melihat dengan nyata, ya, target, sasaran, tujuan, ataupun kesempatan dan peluang yang mana yang nantinya harus kamu dapatkan. Ya, mungkin saat ini kamu telah melakukan yang terbaik pada kegiatan-kegiatanmu, seperti bisnis, seperti usaha, pekerjaan, begitu ya. Sehingga beberapa dari kegiatanmu ini memang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sehingga ada peluang, ada celah yang mulai terbuka untuk kamu dapatkan kesempatan seperti yang orang-orang dapatkan. Sehingga dengan begitu, kamu akan mengetahui langkah dan strategi apa lagi selanjutnya untuk kamu bisa dapatkan berbagai macam kesempatan dan peluang baik untuk meningkatnya setiap kegiatanmu. Oke? Jadi inilah beberapa kejadian dan peristiwa yang membuat kamu bisa melihat dan menilai serta memutuskan dengan sangat cepat. Karena kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Sehingga kamu akan tahu langkah, strategi, dan sikap bagaimana selanjutnya untuk kamu lakukan ke depannya. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, ini adalah sebuah rasa, sebuah sikap yang saling memahami antara kamu dan lingkungan, antara kamu dan sahabat, antara kamu dan rekan-rekan kerjamu. Ya, ada rasa saling menghargai, saling menghormati, saling ingin bantu-membantu, mutual respect yang sangat tinggi yang muncul antara kamu dan lingkungan, orang, dia, mereka, teman, dan sahabat yang benar-benar kamu pilih, yang benar-benar tepat menurut kamu, yang nantinya akan masuk ke dalam kehidupanmu. Dan rasa saling memahami inilah yang nantinya akan membawa dampak positif untuk satu sama lainnya di dalam memajukan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan masing-masingnya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Cups. Nah, benar kan? Kamu saat ini sudah dapat menemukan lingkungan, orang, teman, sahabat, begitu ya, rekan, partner, begitu ya, yang benar-benar seimbang, yang benar-benar matang, positif, dan berkembang pemikirannya, yang benar-benar memiliki kehidupan yang tertata dengan sangat baik. Jadi dengan bertemu ataupun berada di tengah-tengah orang yang seimbang, orang-orang yang maju dan berkembang pemikirannya, maka kamu juga akan mendapatkan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan. Kamu juga mulai terbawa ke arah yang sama, ke arah yang lebih baik. Karena orang-orang yang mengkhianati, orang-orang yang berpikiran sempit dan kerdil, serta orang-orang yang selalu manipulasi, memanfaatkan, sudah benar-benar kamu buang jauh-jauh di dalam kehidupanmu. Kamu tidak ingin lagi berkegiatan, bersentuhan, berteman dengan mereka. Tetapi kalau hanya untuk sekedar say hello, ya, hanya untuk sekedar ngobrol, ya oke, begitu ya. Tetapi kalau untuk hal yang lebih dari itu, tentunya kamu tidak akan lagi pakai mereka. Nah, dan dengan kamu terus berada di tengah-tengah lingkungan, orang-orang, teman-teman, sahabat yang berkembang dan positif, maka nantinya akan banyak kemajuan dan peningkatan yang akan kamu rasakan terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya? Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Page of Cups. Nah, jadi ini adalah keberuntungan dan juga keberkahan. Kenapa? Karena kamu tidak pernah ragu di dalam membantu, berbuat baik, meringankan beban siapapun yang ada di sekitarmu. Meskipun kenyataannya kamu ketahui beberapa dari orang yang kamu bantu justru malah mengkhianatimu, justru malah menikammu.
tetapi kamu tidak pernah marah, tidak pernah dendam, dan tidak pernah benci. Kamu tetap perlakukan mereka dengan sangat baik. Sehingga perbuatan baikmu inilah yang akhirnya mendulang berbagai macam keberkahan, banyak keberuntungan, banyak rezeki yang semakin mengalir deras terjadi ataupun datang ke dalam kehidupanmu. Dan ini mungkin datang dari orang-orang, dari teman, dari sahabat, dari lingkungan yang pintar di dalam membalas perbuatan baikmu. Bahkan mereka balas beberapa kali lipat lebih baik dari apa yang mereka terima dari kamu. Nah, jadi poin pentingnya adalah teruslah berbuat baik. Walaupun pada akhirnya kita dikecewakan, kita dikhianati. Tetapi perbuatan baikmu akan dibalas oleh alam semesta dengan beberapa kali lipat lebih baik, bahkan dari arah dan datang dari orang yang tidak pernah kamu sangka dan kamu duga. Oke? Jadi itulah poin pentingnya, sehingga keberuntungan dan keberkahan mulai banyak kamu rasakan terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Magician. Nah, inilah salah satu keuntungan, salah satu keberkahan yang kamu dapatkan. Kenapa? Karena di saat kamu sudah berada di tengah-tengah lingkungan, orang, teman, dan sahabat yang benar-benar positif, yang benar-benar berkembang dan benar-benar seimbang, sehingga akan membuat potensimu akan semakin mumpuni, akan semakin besar, yang membuat skillmu semakin bertambah. Dan kamu menjadi seseorang yang semakin optimis, yang semakin ingin serba bisa, serba mampu, belajar dan melakukan hal apapun. Karena banyak tempat kamu bertanya, tempat kamu sharing, tempat kamu berbagi pengalaman dan pengetahuan. Nah, jadi inilah salah satu keuntungan di saat kamu diperlihatkan dengan kenyataan-kenyataan di dalam kehidupanmu secara cepat, sehingga kamu mampu menyeleksi, menentukan siapa-siapa saja orang yang nantinya akan datang dan masuk ke dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu akan banyak dampak positif yang saling bisa di-share, saling bisa ditransfer untuk satu sama lainnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, jadi ini dulu ini adalah kamu sempat berada di sebuah fase di mana kamu seolah-olah berada di perempatan jalan, berada di persimpangan jalan, tetapi kamu bingung mau ke arah mana tujuanmu. Nah, ini mungkin karena dulunya kamu sempat merasa kecewa dan sedih di saat perbuatan baikmu, sikap baikmu disalahgunakan, dimanfaatkan, bahkan kamu dikecewakan dan ditikam dari belakang. Sehingga membuat kamu benar-benar labil, goyah, dan gundah gulana. Tetapi inilah yang akhirnya membuat kamu sadar dan mengerti. Karena jika kamu larut di dalam keadaan ini, maka kamu akan semakin lama terjebak pada situasi tersebut. Nah, sehingga sedikit demi sedikit kamu mulai temukan keseimbangan, temukan pencerahan, membuka mata hati dan pikiranmu, sehingga kamu mulai mampu menentukan arah mana yang harus kamu ambil seketika kamu berada di persimpangan jalan pada saat itu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, jadi kamu benar-benar sedang fokus dan intens di dalam pemikiran, di dalam langkah-langkah, di dalam strategi-strategi, ide apalagi, gagasan apalagi yang harus kamu lakukan, yang harus kamu cetuskan sehingga bermanfaat baik untuk kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Sehingga kamu selalu pasrahkan apapun keinginanmu, apapun harapanmu hanya kepada dirimu sendiri dan hanya kepada Sang Penciptamu. Karena kamu tahu, di saat kita gantungkan harapan, gantungkan mimpi pada seseorang ataupun pada orang lain, pada akhirnya kita akan kecewa. Kenapa? Karena seseorang bisa berubah kapan saja. Karena sesuatu bisa akan berubah sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu. Makanya kamu mulai dapatkan pencerahan
di dalam dirimu bahwa harus mampu tegak berdiri. Gantungkan setiap harapanmu hanya kepada kemampuan dan kekuatanmu sendiri, sembari terus berusaha, berdoa, meminta kepada Sang Penciptamu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga temanku benar-benar akan mampu menarik dan membawa setiap hal baik ke dalam kehidupanmu. Setelah kamu melihat dengan nyata apa saja hal-hal baik dan hal buruk yang harus kamu putuskan yang akan masuk ke dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu, kamu akan terus bisa menata kehidupanmu menjadi lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih nyaman ke depannya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.